tembakan-tembakan sampai saat ini yang terdengar, dan sedikitnya 6 kali ledakan yang diduga merupakan bom. Baik. Ledakan itu terjadi berada di depan Starbucks yang posisinya ada di depan Sarinah begitu. Baik. Bisa Anda bisa ceritakan atau bagaimana baku tembak dan mungkin bisa digambarkan orang-orang kelompok ini mungkin sejauh yang Anda lihat begitu? Untuk saat ini kelompok-kelompok yang diduga merupakan teroris itu belum bisa terlihat begitu. Namun aparat kepolisian saat ini tengah menyisir seluruh lokasi baik di area Starbucks yang diduga tempat persembunyian kelompok teroris. Nah, baru saja terdengar tembakan lagi begitu, entah itu dari kelompok mana, dan saat ini aparat kepolisian sudah mengamankan area dengan memberi garis aman gitu sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Ya, saat ini juga saya melihat adanya satu orang, entah itu dari sipil, entah itu dari polisi yang tergeletak begitu di depan perempatan. Belum bisa dipastikan orang yang tergeletak itu tewas atau hanya luka-luka seperti itu. Baik. Rizky, dikabarkan juga ada sejumlah orang terluka begitu. Apakah Anda bisa mengupdate informasi ini, Rizky? Informasi saat ini yang kami dapat memang belum ada informasi resmi dari pihak kepolisian, namun saya melihat hanya ada satu orang yang tergeletak gitu di depan perempatan seperti itu, Ade. Baik. Ini kondisi lalu lintas apakah langsung disterilisasi oleh pihak kepolisian atau bagaimana, Rizky? Ini kan merupakan daerah yang cukup ramai. Betul, saat ini terlihat anggota dari Gegana bersenjata lengkap juga sedang menyisir dan masuk ke area Starbucks seperti itu, Ade. Apakah kemudian pengunjung saat ini seperti yang saya lihat ada beberapa ambulans, sedikitnya 2 ambulans sudah merapat ke lokasi kejadian, entah untuk mengambil korban luka maupun korban yang diduga ada yang tergeletak dan diduga meninggal dunia seperti itu. Namun tembakan hingga saat ini masih terus meninggalkan kawasan sekitarnya atau bagaimana, Rizky? Betul sekali. Pengunjung-pengunjung sudah dievakuasi ke tempat-tempat aman. Tembak ini terjadi setelah ledakan yang diduga bom atau sebelumnya atau bagaimana? Kalau menurut informasi yang didapat seperti itu, ada memang ledakan sebelumnya terjadi 1 kali hingga akhirnya 6 kali, dan anggota polisian yang berjaga di sekitar lokasi begitu. Polisi terus melakukan penyisiran dengan bersenjatakan lengkap. Iya, Rizky, apakah kegiatan depan Sarinah yang memang dijaga ketat dan tidak boleh menerobos ke area yang dianggap tidak aman begitu? Di depan Sarinah yang diduga sebagai persembunyian kelompok teroris tersebut, Ade. Ya, Rizky, saat ini Anda melaporkan, Anda posisinya di mana? Mungkin bisa digambarkan. Saya di posisi di Swalayan 200 atau meter dari lokasi baku tembak seperti itu, Ade. Baik. Selain Anda, apakah ada penduduk sipil di sana atau sudah steril atau bagaimana di berdiri saat ini? Untuk di tempat saya berdiri saat ini sudah memang sangat steril ya, bisa dibilang seperti itu karena jarak juga. Baik. Radius berapa meter kemudian bisa diperbolehkan untuk masyarakat sipil berada di sana? Saat ini belum bisa dipastikan karena kami terus digiring mundur oleh aparat. Baik.
Dan kami dihimbau untuk mundur dari tempat kami sekarang yang berada 200 meter. Baik. Karena sudah dinilai tidak aman oleh aparat yang mensiah bahwa ini tempat belum aman seperti itu. Banyak sekali warga masyarakat yang berdatangan hanya untuk Halo Rizky. Iya, pemirsa maaf sekali sambungan telepon dengan kontributor Matan Sarinah, tepatnya di depan Starbucks Sarinah. Dan juga telah terjadi baku tembak antara aparat orang yang belum dikenal, dan menurut laporan dari Muhammad atau M. Rizky, satu orang terlihat tergeletak di tengah perempatan dan belum Baik, apakah Anda masih melihat dan dipaksa diperluas begitu untuk kemudian mensterilisasi lokasi kejadian? Ini dapat kami informasikan yang seperti Anda saksikan, dapat kami informasikan kembali bahwa bom atau ledakan yang diduga bom. Ya, kita juga langsung reporter Rosalin yang ada di lokasi kejadian. Ya, kita sudah tersambung dengan rekan Rosalin yang ada di lokasi kejadian di kawasan Sarinah. Rosalin? Iya. Iya, sekarang saya berada di lokasi kejadian, tapi jika Anda bisa lihat di sana sterilkan agama. Dan ini bisa Anda lihat sudah ada mobil ambulans yang berdatangan, dan juga tadi kami mendapatkan informasi Kapolres Jakarta Pusat yang menyebutkan bahwa di lokasi kejadian ini tidak hanya ledakan bom yang terjadi, namun juga ada penembakan begitu, Ari. Dan tadi kami sempat juga melihat kondisi mobil Wakapolres Jakarta Pusat yang ditembaki ketika berupaya bukti ataupun dari luka peluru yang ada di mobil Wakapolres. Dan sekarang saya sudah bersama dengan salah satu yang ketika kejadian ini terjadi, beliau ada di sini. Bapak dengan Bapak siapa? Dengan Pak Usman Pahero. Bapak boleh dengan Pak Usman. Pak Usman, bisa diceritakan ketika itu sekitar jam berapa ya Pak ya ini kejadiannya, dan apa yang pertama kali Bapak dengar? Posisi saya sekitar jam 10.45. Jadi pas dari arah Metur menuju Sarinah nih, pas di depan. Sedang berkendara? Naik Blue Beat taksi. Kebetulan ada yang mau dicari di Sarinah terus. Kemudian di depan pas sesuai nih, suksesan itu, begitu meledak. Pung, meledak. Jadi begitu meledak, melihat kendaraan itu meledak, langsung tergeletak itu. Jadi kami juga sempat di Blue Beat itu goncang juga mobilnya, Mbak. Kemudian kami lari panik bersama kawan-kawan ini. Jadi begitu membelakangi taksi, paman taksi juga supir taksi Blue Beat juga belok, kami lari gitu loh. Kemudian mendengar tembakan lagi, dung 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 gitu. Itu yang peristiwa itu begitu cepat. Kemudian petugas kepolisian melarang kami masuk lagi itu. Nah, itu yang kami lihat saksikan tadi jam. Jadi ketika itu ledakan bom, kemudian juga di bagaimana Pak? Orang bergeletakan kendaraan sama sekitar mayat 2 sampai 3-5 orang. Kemudian apa selanjutnya yang takut panik karena mobil itu bergoncang gitu, bergerak gitu. Ya, sekitar jam 10.40. Sekitar jam 10.40 begitu. Terima kasih banyak Bapak.
Pak. Ini